السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. بلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبجاه علماء الله العاملين أوليائنا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب سنن الترمذي، قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وعد علينا من بركتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita awali dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asli an-nuraniyati wa lam'ati al-qabdati ar-rahmaniyati wa afdalil khalifati al-insaniyati wa ashrafil surati wa ashrafis surati al-jismaniyati wa ma'dini al-asrari ar-rabbaniyati wa khazaini al-ulumi al-istifaiyati sahibil qabdati al-asliyati wal bahjati as-saniyati wal rutbati al-aliyati mani in darajati an-nabiyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tub'athu man aqnaita wa sallim tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati, dikasih sayangi, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terus diberikan istiqamah mengaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, tak papusan nyari ilmu ila akhir hayat, sehingga kita kelak menghadap Allah dengan senang menuntut, mencari dan mengamalkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena orang mencari ilmu ini adalah salah satu tangga untuk meraih kebahagiaan. Selepas sholat ini selain berzikir paling pas untuk mengaji. Kalau kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi,
Setelah sholat itu kumpul beberapa namanya kutlah, kelompok kecil. Ada syekhnya. Masing-masing kelompok ya tidak banyak, 10 orang. Kadang 7 orang datang ikut. Ada syekhnya. Satu sebelah ada syekhnya lagi. Jadi di Masjidil Haram bisa 10 syekh, bisa 10 kelompok pengajian. Setiap ba'da salat. Nah, jadi kalau kita datang ke Masjidil Haram, ya, tidak ada satu misalnya syekh mengaji pakai kitab ini, pakai corongan satu, tidak ada. Karena di sana banyak syekh. Ya kalau di sini sedikit orang yang mau saya ngaji, sedikit. Kalau di sana banyak kiai, kalau sekarang istilahnya di sini kiai, di sana syekh. Ya, banyak syekh yang mengajar. Nah, jadi syekh satu kitab beda, syekh satu materinya beda. Di masjid itu ada kadang 10 syekh, 10 syekh, 10 tempat. Nah, ya. Di Masjid Nabawi, di masjid ini banyak. Jadi setelah sholat, itu orang kumpul-kumpul bukan apa, dia ngaji. Ya, kadang syekhnya ada ada apa namanya, ada bangkunya, ada kursinya di atas. Nah, yang ngaji di bawah. Nah, biasa kalau di Arab itu begitu ngajinya. Kadang ya tidak pakai kursi, duduk biasa seperti ini. Jadi kumpul melingkar. Nah, ya. Saya sempat ketika kemarin pas umroh sempat apa? Ngaji di beberapa syekh. Di Masjidil Haram, bukan di luar masjid. Kenapa? Karena selepas sholat itu waktu yang paling tepat untuk mengaji, memburu ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya kalau di sini kita pakai pengeras, karena ya terbatas yang mau ikut, dan syekh-syekhnya juga, kiai-kiainya juga ya terbatas di satu tempat. Ya kalau di tempat-tempat yang lain mungkin ada dan banyak. Kalau di Masjidil Haram, ya, satu masjid ada 10 syekh yang mau mengajar. Nah, karena di sana itu tidak sama dengan di sini. Kalau di sini ada madrasah, ada di sana ya itu belajar di masjid-masjid. Masjid dijadikan tempat untuk pendidikan. Ya ngajar. Ada yang bagian kecil, anak-anak kecil ya, di momen-momen tertentu di sana. Nah, itu di masjid tempatnya. Memang mulai dari zaman Rasulullah, masjid itu bukan hanya tempat sholat, tapi tempat mengaji, tempat mencari ilmu. Bahkan tempat merumuskan, merancang waktu itu strategi perang di masjid. Lombok, ada peperangan di zaman Rasulullah. Jadi merancangnya, merumuskannya, strateginya di masjid. Makanya masjid itu menjadi pusat, ya. Pusat apa? Pusat pembelaan agama, pusat perjuangan pengabdian umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca hadis yang ke-34. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Bakr bin Mudharah an Ibni Ajlan an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Rubai' binti Muawwid, ya, an Rabi' binti Muawwid bin Afwa, ya, Rubai' ya, Rubai' binti Muawwid, annaha ra'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ya Rubai' tadi binti Muawwid tadi, yaitu ra'atin Nabi, dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yatawadda'a, berwudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang wanita tadi, Rubai' ini melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu. Qalat, kemudian dia berkata, siapa Rubai' tadi? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu masaha ra'sahu. Rasulullah yaitu masaha, mengusap kepalanya, wa masaha ma aqbala minhu wa ma adbara, dan mengusap dari depan dan juga di belakang. Mengusap di depan dan juga di belakang. Nah, Rasulullah bekal di depan kepala, di belakang kepala. Wasut ghaihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengusap pelipis. Mana pelipis? Nah, nikah pelipis nih. Nah, pelipis. Nah, pelipis nih, pelipis mata nih. Nah, pelipis. Nah, jadi Rasulullah wasut ghaihi, mengusap pelipisnya.
Wa udunaihi, dan Rasulullah mengusap kedua telinganya marratan wahidan, masing-masing satu kali. Ini banyak riwayat ini. Makanya berbagai macam apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini menjadi cerminan nanti para imam madhab merumuskan bagaimana cara berwudu. Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad Ibnu Hambal berbeda. Kenapa? Karena riwayatnya berbeda-beda. Nah, satu tempat Rasulullah begini, satu tempat Rasulullah begini ya. Siapa yang dicontoh? Tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berarti kalau dari riwayat ini, ya, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali mengusap, masing-masing sekali saja, tidak 3 kali. Berarti ini ukuran yang paling minim, sekali. Nah, jadi mengusap kepalanya Rasulullah dari bagian depan, kemudian bagian belakang. Dan Rasulullah mengusap juga ini, pelipis. Nah, diusap dari Rasulullah, pelipis. Dan kedua telinganya. Nah, kedua telinganya. Sekali. Nah, sekali. Nah, masing-masing sekali. Kepalanya depan sekali, belakang sekali, kemudian di pelipisnya sekali, dan juga kedua telinganya sekali. Nah, kedua telinganya sekali. Nah, ini riwayat yang lain, yang pertama, yang satu ini. Kemudian di banyak versi ada juga riwayat yang berbeda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian saya baca ini cepat. حدثنا حناد حدثنا عبد الله بن عدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن عباس. Ini dari Atha bin Abbas, ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha membasuh siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengusap siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ru'sihi, kepalanya Nabi diusap oleh Rasulullah, wa udhunaihi, dan kedua telinganya, zahiran wa batin, zahirihima wa batinihima, masing-masing luar dalam. Nah, ini selain kepalanya Rasulullah pas mengusap napa? Udhunaini, dua telinga, zahirihima wa batinihima. Nah, caranya begini. Nah, jadi di depan, di luar dan di belakang. Nah, enggak nikah. Tekuk, nah kemudian di luar kena, di belakang di luar kena, di dalam kena. Nah, ini dibersihkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini oleh Imam Syafi'i ini merupakan sunnah kedua telinga. Nah, kedua telinga itu sunnah di dalam wudu, ya, dalam wudu. Nah, tetapi untuk menyempurnakan kita menggunakan itu, ya. Dilakukan itu membersihkan telinga, kedua telinga. Bahwa Rasulullah SAW membasuh kedua telinganya dari luar juga di dalam telinga. Nah, dua nih. Nah, ini kan dibasuh oleh Rasulullah SAW. Nah, ini hadisnya yaitu hasan sahih. Ini hadisnya, ya. Di Rasulullah SAW membasuh kepala dan juga membasuh kedua telinga. Nah ini versinya ini, ya. Ini nanti bagaimana menentukan caranya, cara berwudu. Haddatsana Qutaibah haddatsana Hammad bin Zaidin an Sinan bin Rabi'ah an Syahr bin Haushab an Abi Amamah qala tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini Abi Amamah, Abu Umamah. Kemudian Abu Umamah berkata, tawadda'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwudu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana wudunya Nabi? Faghasala wajhahu thalathan. Nah, ini beda. Ya. Faghasala wajhahu thalathan. Faghasala membasuh siapa Nabi wajhahu, kepada wajahnya, thalathan, 3 kali. Jadi Nabi itu membasuh wajahnya 3 kali. Allah Akbar. 3 kali basuhan. Nah, ambil
air yang baru. Nah, satu kemudian ambil air yang baru lagi. Nah, bukan bekas wudhunya, ya. Nah, wa yadaihi thalathan, dan kedua tangannya thalathan, tiga kali juga. Nah, jadi telur kali. Nah, tiga kali. Rasulullah membasuh wajah 3 kali, tangan 3 kali. Wa masaha bi ra'sihi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya. Nah, berarti ini sekali cuma. Nah, jadi Rasulullah mengusap kepala tidak 3 kali, tapi sekali. Wa masaha bi ra'sihi, dan Rasulullah mengusap kepalanya wa qala. Dan sembari beliau bersabda dan mengatakan, ketika Rasulullah mengusap kepalanya dan mengatakan, al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga itu bagian dari kepala. Nah, ini. Jadi ada yang versi, jadi ini 2 telinga bagian dari kepala. Berarti itu harus disentuh. Tapi boleh disentuh dan tidak, namanya bagian. Nah, sebagian dari kepala. Boleh. Makanya ada yang wudhu begini. Nah, jadi langsung. Nah, dari ambil air, mengusap kepala. Langsung. Pak kening pas. Nah, ini kena semua. Jadi tidak perlu nanti begini, tidak perlu. Nah, langsung ambil. Nah, begini. Nah, ini bagian sudah. Dari kepala. Nah, jadi nanti selanjutnya tidak perlu telinga lagi. Tapi cukup langsung ke kaki. Nah, ini kan. Nah, tetapi ini sunnah menurut Imam Syafi'i, sunnah. Boleh. Ya, boleh disentuh, boleh tidak. Karena menurut Imam Syafi'i bagian dari kepala. Ya, rambut kepala, ini kepala. Pokoknya lah bagian dari kepala. Tapi ini Rasulullah kalau ingin menyempurnakan dua-duanya dipakai. Lah. Jadi Rasulullah ketika membasuh kepala, beliau bersabda, al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga bagian dari kepala. Berarti kau tuh sentuh. Nah, dengan nikah Rasulullah kena langsung. Nah, langsung di sininya kena juga. Nah, tetapi pamare nikah dari sini tembus ke sini bagian dari kepala. Nah, ini kalau dari hadis versi ini. Nah, ya, banyaklah versi. Makanya kenapa imam-imam madhab itu menyederhanakan. Nah, rujukannya banyak agar umat tidak bingung. Nah, makanya kita punya panutan. Kita ikut siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya kriteria sudah. Lah, kalau wuduknya pakai Syafi'i, salatnya Syafi'i, cara batalnya Syafi'i. Lah, ini kan maksudnya. Sekarang kan punya campur, walaupun merubah madhab dalam kondisi tertentu boleh, tapi sekarang tidak, diambil yang mudah. Wuduknya pakai Syafi'i, cara batalnya pakai Maliki. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau dalam hal darurat tidak apa-apa. Tapi ini dianggap enteng. Wudhu pakai Imam Syafi'i, tak ndek kecelap. Nah, karena kalau Imam Malik, kotu cahaya cetak. Tak bisa berak saparo, tak bisa, tidak sah. Harus semuanya basah. Nah, nyilam. Jadi mengaku Imam Fatih, nyilam ya. Timun lep celap tak kira wudhu, yakinlah. Apa? Celap kotu nyilam. Oh, kepala kotu. Enggak saya mandi. Enggak saya mandi. Harus semuanya basah. Kalau Imam Syafi'i tidak. Nah, kadang banyak yang menggunakan wudhunya Imam Syafi'i, batalnya pakai Imam Malik. Kenapa? Bersentuhan tidak batal. Nah, suami dan istri tidak batal kecuali kentut. Nah, pakai imam yang lain kadang. Nah, wudhu nganggu Imam Syafi'i ini yang tidak boleh. Tapi kalau dalam kondisi tertentu boleh, namanya merubah madhab. Misalnya ke Mekah kita tawaf, kita pakai Imam Syafi'i, betal malah holom ya. Ini untuk sedekan, oh iya mon tak seding, mon tak seding garing bini. Wudhu, jauh tempat wudhu, nyari tempat wudhu. Makanya merubah madhab. Nah, kau tuh ajar cara wudhu Imam Malik beremah. Lah, kau tuh ajar carana pakai Imam Malik. Karena di sana mau pakai madhab yang dipakai di Arab Saudi, di Mekah, Madinah. Lah nyaman. Lah,
Kecuali yang konsisten pada madhabnya. Ada guru saya, Syafi'i. Tidak bisa. Bagaimana caranya ketika di sana tawaf? Di atas. Oh, karena ketika beliau tawaf, ngafalkan Quran. Ngatamkan Quran, karena beliau hafal Quran. Nah, di atas. Saling lengan berempat juz. Di atas, tawaf di atas. Tidak bersama orang, tak bersama kumpulan. Jalan. Lah, aman karena beliau pakai Imam Syafi'i. Ketika beliau tersentuh, tetap ambil wudhu. Nah, karena pakun konsisten Imam Syafi'i. Tak merubah madhab. Nah, nikah penting ya. Makanya kita punya guru, punya sanad, punya imam madhab. Ini penting. Kalau mengacu ke hadisnya, banyak oleh gelak nih. Macam-macam versinya nih. Lah, kemudian ini dijadikan imam madhab menjadi acuan. Dan ini kerujukan nah. Biar kita tahu, ini loh. Hadisnya yang dijadikan rujukan oleh imam-imam madhab. Mari oning kalau banyak versi. Makanya ketika melihat yang satu jangan langsung salah. Nah, nikah baru wudhu belum sholatnya. Macam-macam nikah versi orang sholat. Tetap ada sandarannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini banyak masih. Nah, kemudian mana? Haddatsana Qutaibah wa Hannad faqala haddatsana Waqi'un an Sufyan an Abi Hashim an Asim ibn Laqit bin Sabirah an abihi dari abanya Laqit bin Sabirah ini qala beliau berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'ta apabila engkau berwudu kata Nabi fakhallili al-asabi' maka menyelah-nyelah jari-jari. Nah, timun awudu nih. Nah, selah jari-jari ini kan diselah. Nah, ketika membasuh napanya mana tangan, kula lengan, kula panjang. Nah, nika diselah-selah. Takok nika tak kening. Nah, apalagi dalam ininya. Nah, makanya diselah-selah. Nah, tangannya nika fakhallili al-asabi'. Nah, diselah-selah jarinya. Nah, pengak nikah maksudnya. Nah, pagi kosot. Nah, pakening air. Ya. Iya, kalau wuduknya di bak mandi besar begini, wah, insya Allah. Nah, tapi asalkan ininya dilebarkan. Tapi kalau mengambil air, nah, sederhana. Nah, makanya wuduk nanti kapan-kapan praktek. Iya, kalau pas kebetulan air banyak. Nyaman. Bagaimana ketika tidak air sedikit? Aqua satu. Bagaimana aqua bisa selesai ini kita wudhu? Gelas aqua. Lah, bisa. Lah, caranya bagaimana nanti memaksimalkan air yang sedikit. Makanya ada kan di kitab kemarin tidak boleh boros menggunakan air. Nah, tapi kadang mun banyak, tak sah ya tak air banyak ya. Tapi bagaimana ketika air sedikit? Nah, banyak, saya ngantri banyak, aing sakoni. Ya kau tuh berapa? Sedikit kita. Nah, bagaimana misalnya hanya 1 gelas aqua untuk berwudu. Nah, ini kan kita cara. Nah, yang kui telur kali masih tak cukup. Tak cukup pira aqua situng kini. Nah, tetapi bagaimana nanti cara-caranya agar bisa kita menggunakan air aqua kini kasetong. Nah, tak usah tayamum beratonggi. Nah, kecuali misalnya pas tidak ada air, sobong di pantai, aing ngasetong men berat aqua. Tapi air aqua ini untuk minum, nguntak nginom tak sehat, sakit atau beberapa pokok ini air hanya untuk minum. Air hanya untuk minum. Bagaimana caranya? Minum. Bagaimana wuduknya pakai tayamum kalau itu memang tidak ada air. Enom keluh. Ben wuduk os mari ketika mate. Nah, ya. Kan makanya minum dulu air buat minum dulu. Nah, gini. Kenikannya mana darurat gitu. Darurat dalam kondisi tertentu. Nah. Nah, ini peringatan lagi. Ketika kita berwudu, nah, makanya hadis ini loncat-loncat ya. Ini peringatan.
tadi itu menyela-nyela kesempurnaan. Nah, haddatsana Qutaibah, haddatsana Abdul Aziz ibnu Muhammad bin Suhailin ibni Abi Saleh an abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari hadis ini jalur Abu Hurairah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, wailun, celaka. Nah, ini kelarangan nih. Tengate nih. Wailun, celaka, lil aqabi minan nar. Tumit-tumit dari neraka. Nah, berapa? Tumit-tumit dari api neraka, celaka. Kenapa? Tumit yang tidak basah saat wudu. Tengate, tombet. Nah, kadang awudu merlah pokok pangak nikah tak kening tumit sebelah bawah. Nah, atau ketika ada lekuk-lekuk tumit nikah tak kening le nikah wailun, tengate tumit ini akan menjadi kobaran api neraka. Nah, ini kan larangan, okay? Makanya kula pun panjenengan kalau awudu sepak tumitnya nikah pak kening nikah. Berarti kalau ini tak kena nah, tak sah nikah. Nah, makanya pakening tumit nih, makanya ya tumit nih, tumit, nah, napa tombet, nah, tombet, bener yang tombet, tombet, tombet anika, nah ini nih, wailun lil aqab, tumit, ini harus kena air, kadang-kadang tak pakening, nah pakening, pas sepak, oh awas jangan sampai terlewat dari air, tumit kaki gini kan, nah pada saat membasuh kedua kaki. Ini kan berarti peringatan nih. Larang sampai wailun, celaka sampai. Berarti ini tumit-tumit dekian saya yober nang neraka. Saya tak kening. Nah, napanya mana? Basuhan air. Nah, muka selamat surah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak versi. Ini nah ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marratan. Nah, ini riwayatnya tadi ya. Dari qala haddatsana Sufyanun an Zaid bin Aslamah. Beni dari Zaid bin Aslam. An Atha ibni Yasar, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, berwudu siapa Nabi, marratan sekali-sekali. Nah, wajah sekali, ini boleh. Berarti paling sedikitnya membasuh setiap anggota untuk wudhu ini, anggota badan yang diwajibkan untuk dibasuh, berarti berapa kali? Sekali. Paling sagoni. Sekali. Oleh. Muji sekali oleh. Pokok sekali-sekali boleh. Ini kan Rasulullah pernah sekali. Nah, kemudian di hadis yang berikutnya berbeda lagi. Nah, haddatsana Abu Quraib wa Muhammad bin Rafi'in qala haddatsana Zaid bin Jubab an Abdurrahman ibn Thabit ibn Thauban. Nah, jadi qala, beliau berkata, haddatsani Abdullah ibn al-Fadli an Abdurrahman bin Hurmuzah huwa al-A'raju an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa beliau mengatakan? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a marrotaini. Dua kali. Nah, ini kan coba. Ini kan riwayat yang berbeda. Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, napa? Awudu dukale. Kela Ibnu Abbas, kela awudu Rasulullah melihat sekali. Dia masih bener. Pada lah. Boleh sekali, boleh dua kali. Nah, ini karena Rasulullah ini milik umat. Yang mampu dua kali, yang tidak mampu pakai yang sekali. Lah, ini kan rujukan benih tak pada. Makanya kalau kita tahu hadisnya, oh biasa. Imam madhab ini kan biasa, macam-macam orang. Kalau kita tidak kaya membaca, orang sekalian, mak sekalian korang. Menjeklah mampun sekalian, celep takok. Nah, boleh tak apa-apa. Dua kali boleh. Nah, ini kan rujukannya, boleh. Dua kali boleh. Nah, ini kan yang ketiga, hadis yang ketiga.
Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Sufyan an Abi Ishaq an Abi Hayyat an Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, ini saya dari Abi Hayyah ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a berwudu thalathan. Tiga kali. Silakan ngangkui Kak Membian. Sekalian 2 kali, 3 kali. Lebih sempurna 3 kali. Boleh. Jadi sahabat ngabus Nabi setong tempat wudu sekalian. Pas sahabat saya lain gelak nika ngabus Rasulullah wudu 2 kali. Nika. Nah, Abi Hayyah nika kemudian melihat Rasulullah wudu 3 kali. Lah, boleh karena sama-sama yang dicontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kaki silakan mau 1, mau 2, mau 3. Yang penting wudunya benar sesuai dengan dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nikah silakan kula pun panjenengan mau menggunakan yang mana monggo dipersilakan karena ini memang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nikah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marratan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sekali-sekali wa marrataini dan Rasulullah kadang berwudu 2 kali wa thalathan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali. Qala na'am, iya benar. Nah, jadi ini sahabat dia berkata, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya benar. Wudunya Rasulullah kadang sekali, kadang 2 kali, kadang 3 kali. Na'am, iya benar. Itulah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari tadi riwayat-riwayat tadi yang paling sedikit cara berwudu sekali. Mun saparo tak oleh ada Rasulullah saparo tak oleh dan tanang kencengkol kan kanje tak boleh separo tak oleh tak boleh wajah berakkan elong tak boleh ya saparonya mana. Nah sekali boleh 2 kali boleh 3 kali lebih sempurna. Nah itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu meneladaninya sehingga wudhu kita sempurna. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.
الله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.